Ya pemirsa, akun YouTube DPR Republik Indonesia Rabu pagi ini diretas. Dalam akun YouTube DPR RI menampilkan tayangan judi online secara live. Sekjen DPR Indra Iskandar membenarkan akun YouTube DPR RI diretas oleh orang tak bertanggung jawab. Peretasan ini dilakukan pada Rabu pagi dan terindikasi ada pihak lain masuk akun serta memposting judi online dengan foto profil bertuliskan slot baris. Saat ini pihak IT DPR tengah bekerja untuk mengambil alih akun YouTube DPR. Sekjen DPR RI juga telah menghubungi Google Indonesia untuk memulihkan akun serta Bareskrim Mabes Polri untuk menelusuri siapa peretasnya. Sebelum diretas, akun YouTube DPR RI digunakan untuk jembatan komunikasi anggota DPR termasuk menampilkan siaran langsung rapat dengan berbagai pihak. Kami masih berkomunikasi di samping dengan Google Indonesia juga dengan Google Amerika untuk memastikan penyebab kenapa akun YouTube DPR ini bisa ditembus oleh hacker. Di samping itu juga sampai dengan pagi ini dengan pihak Bareskrim maupun BSSN kami sudah melakukan koordinasi dan sedang ditelusuri. Pertanyaannya mengapa? Tidak hanya karena akun YouTube DPR ini tampaknya begitu rentan diretas, tapi apa alasannya? Dan kebetulan memang peretasan ini terjadi pasti disetujui anggaran Kemenkominfo sebesar 14,8 triliun rupiah. Kita akan bahas lebih dalam editorial kali ini atau editorial Sindonews kali ini bersama dengan pemimpin redaksi MNC Radio Network, Gaib Maruto Sigit. Selamat sore Mas Gaib. Selamat sore Mbak Fani. Baik, Mas Gaib. Saya nggak tahu ya apakah ini ada hubungannya atau tidak, tapi kok ya pas begitu setelah disetujuinya anggaran baru Kemenkominfo, jumlahnya juga cukup fantastis begitu 14,8 triliun rupiah, kemudian DPR dihack. Sebenarnya jumlah 14, sekian triliun itu tidak sebanding dengan jumlah perputaran uang judi online yang lebih masif 155 lagi. triliun menurut PPATK dan 80 triliun menurut Kemenkominfo ya. Jadi nggak seberapa sebenarnya. Cuman memang sebenarnya bukan soal angkanya, ini lebih karena kasih sign aja, kasih tanda aja, jangan main-main untuk melakukan pemblokiran judi online. Itu langsung di rumah rakyat, sedang siaran langsung, tiba-tiba judi slot itu muncul. 3 jam lagi. 3 jam dan bukan sembarangan hacker ini, bisa sampai selama itu dan DPR tidak berdaya di hadapan rakyat Indonesia. Jadi sedih kita sebenarnya. Betul, citra DPR berarti seperti apa ini yang akan... Kan gimana mau ditutup orang itu lagi siaran langsung, dan itu judi slotnya online lagi. Iya. Kesannya memang ini judi online nggak main-main. Ini bukan judi kelas kambing gitu. Bukan ini udah kelas cere gitu ya. Ini sudah apa namanya? Udah kerajaan yang ada rajanya. Mafia. Backup? Ya ada rajanya, kemudian ada dewan rajanya juga gitu. Dan kalau udah ngasih tita ini nggak main-main. Duit 155 triliun tuh itu yang tercatat, yang nggak tercatat lebih banyak lagi. Betul. Dengan duit segitu dia bisa apa aja gitu. Jadi ini mempermalukan citra lembaga negara, mempermalukan kita bangsa. Di rumah rakyat tiba-tiba slot judi itu berjalan gitu. Iya. Jadi dan ya. 3 jam itu terlampau lama gitu. Kita kayak nggak punya ahli aja untuk menyelesaikan itu. Nah, itu juga kita udah punya BSSN, kita punya Menkominfo, kita punya banyak tuh infrastrukturnya untuk mengatasi. Cuman kan sampai sekarang kita belum tahu nih penyebabnya, terus siapa yang jadi vokal poinnya untuk menjawab. Ini nggak main-main, ini harus dijelaskan secara rinci sebenarnya kalau buat orang-orang IT ini nggak sembarangan gitu. Kita nanya anggaran buat Badan Cyber dan Sandi Negara tuh lumayan besar loh. Betul. Terus koordinasinya gimana dengan lembaga-lembaga? Harusnya kan dia mengkoordinasi nih, menjaga supaya situs dari lembaga-lembaga negara ini itu bisa terlindungi gitu. Termasuk akun sosial medianya, termasuk akun YouTube. Walaupun DPR melalui Sekjen udah bertanya kepada Google Indonesia maupun Google Amerika. Cuman ya tinggal tunggu aja. Kenapa kok tiba-tiba judi slot bisa masuk dengan cepat. Kalau misalnya ya katakanlah akun atau kemudian juga situs dari DPR RI saja yang harusnya membutuhkan pengamanan lebih begitu bisa saja ditembus. Apa kabar akun rakyat biasa gitu ya, kan, memang, akun warga sipil? Ya,
ini mungkin akun YouTube-nya memang kalau YouTube ini kan kita sangat tergantung sama platform ya. Betul. Sangat tergantung sama platform. Tapi kan ada berbeda dong. Berbeda sebenarnya. Dia ada firewall-nya sebenarnya. Cuman kan ternyata bisa ditembus juga. Nah, yang mesti kita lakukan adalah satu, kita melakukan koordinasi bagaimana mengamankan portal lembaga negara maupun akun sosial media yang mereka miliki. Nah, pertanyaannya apakah akun-akun dari lembaga kementerian ini sudah ada di BSSN untuk dilakukan pengamanan atau dilakukan berbagai macam langkah supaya nggak bisa ditembus. Gitu. Nah, ini yang mesti kita evaluasi seperti apa gitu. Jadi kalau rumah nggak pernah dikunci, orang bisa masuk dengan gampang aja. Kejahatan bisa terjadi kalau ada kesempatan. Nah, akhirnya kita makin yakin bahwa undang-undang ITE memang harus ada revisi. Tapi kalau misalnya tidak masuk atau ya katakanlah ini akun DPR begitu, infrastruktur pendukung juga untuk DPR dalam menyiarkan informasi. Ketika kalau tidak masuk begitu dalam list yang sudah atau harus dilindungi oleh BSSN, Mas Gaib, ini bukannya juga jadi Iya, memang ini pertanyaan sendiri gitu. Jadi kan kita gimana harus sih prioritasnya? kalau kita melakukan audit, maka ini harus dijelaskan nih bagaimana pengamanannya di akun yang dimiliki DPR, baik portal maupun di akun sosial media. Kan kita DPR punya Instagram, DPR punya YouTube, pasti dia juga punya TikTok dan juga punya Twitter misalnya. Nah, itu gimana pengamanannya? Itu harus dijelaskan. Biaya anggaran besar untuk rumah tangga DPR itu besar sekali. Betul. Anggaran untuk keamanan IT juga mesti di-upgrade tiap tahun gitu. Jadi jangan cuma kasur, tempat tidur, alat rumah tangga, sofa yang diganti. Tapi keamanan IT-nya mesti harus di-upgrade juga karena teknologi itu makin lama makin canggih. Sementara kita pakai firewall-nya tuh segitu-gitu aja gitu, nggak di-upgrade gitu. Jadi catatan buat BURT-nya DPR, kalau ingin memperbaiki atau menambah anggaran rumah tangga, ya di-upgrade lah tuh anggaran rumah tangga keamanan IT-nya. Untuk perlindungan. Untuk perlindungan. Jadi jangan lupa, jangan cuma hordeng aja yang diganti. Servernya juga mesti itu lagi nih prioritasnya kayaknya harusnya ditinjau ulang begitu ya Mas Gaib ya. Benar itu. Oke, kalau evaluasi untuk Kemenkominfo sendiri begitu sampai dengan saat ini sih kebetulan jadi ingin curhat gitu Mas Gaib. Kita sudah menghubungi gitu beberapa pihak dari Kemenkominfo gitu untuk dimintai keterangan terkait dengan kasus ini. Tapi sampai dengan saat ini tampaknya belum ada hilal begitu. Ya, mereka akan memberikan konfirmasi. Tadi saya sempat lihat wawancara Pak Menkominfo ya, Pak Budi Ari, itu dia cuma bilang ini yang hacker agak-agak canggih juga. Saya pikir sih ya memang canggih Pak. Memang canggih Pak. Itu sih menurut saya nggak usah diomongin ya. Publik nggak perlu itu gitu. Kalau dia nggak canggih dia nggak mungkin menembus live kayak begitu. Langkahnya ke depan mesti apa gitu. Bahwa ini adalah tanda cinta pertama dari para raja-raja judi online yang sedemikian besar, maka pemerintah harus segera menyiapkan diri. Kalau ingin memberantas judi online, siapin dulu infrastrukturnya yang benar, karena ini pasti ada aksi, pasti ada reaksi. Sekarang ini Mbak, judi online itu bukan hanya ada di situs dan aplikasi yang resmi, maksudnya bukan resmi ya, yang memang gue judi online loh, publik ya, ya bet 202, bet 88, bet apa gitu ya, kasih contoh nih, itu Mas Gaib tahu-tahuan, bet itu pokoknya bet ya. Nah, bukan cuma itu, bahkan di Instagram sendiri itu ada promosinya. Ada akun sepak bola Indonesia, itu kalau kita buka akunnya, itu ada muncul kunjungi slot terbaik tercepat. Jadi ada di situ. Kemudian ada di update bola luar negeri, saya nggak usah sebut namanya, itu kalau kita mau tahu hasil Liga Eropa nih semalam, begitu kita buka, ada muncul tuh iklannya berbahasa Indonesia pula. Oh my god. Saya udah pernah screenshot itu, yang di IG, yang di mana-mana, terus saya kirim ke Instagram Kominfo, DM, cuman nggak ada jawaban juga. Saya cuma mau bilang, bapak-bapak, ini berantas judi online itu nggak bisa di satu tempat di rumah, karena dia udah punya kos-kosan. Banyak. Dia udah punya losmen. Kalau nggak di losmen, dia udah punya bedeng-bedeng, gitu. Semakin banyak tangan-tangan yang
Mana yang mau di take, kalau cuma di take down itu pekerjaan mudah, tapi sistem yang mesti dibangun, gitu. Sistem yang mesti dibangun itu yang penting. Bagaimana itu bisa dilakukan seperti ketika Kominfo memberantas situs-situs paham radikalisme. Itu termasuk sukses sih menurut saya. Contoh aja itu sebenarnya. Cuman cuman bedanya radikalisme itu ada hasrat. Tapi kalau judi online tuh pure pidana. Kita nggak suka nih. Tapi begitu tiap hari dipromosin di depan muka kita, caranya gampang. Jadi penasaran. Dan biayanya cuman 5.000, 10.000, kayaknya boleh juga nih gitu. Jadi masif gitu. Jadi memang kita harus melakukan penyaringan diri di kita, masyarakat, penyaringan dari platform mesti jelas. Kan ada peraturan itu penyelenggara sarana elektronik itu mesti jelas tuh. Semua platform yang ada di Indonesia tidak boleh masuk ada iklan judi online. Kalau ada tutup. Pertanyaannya, berani nggak? Memang kalau misalnya Indonesia ini negara yang paling bebas. Platform apa yang nggak ada sini? Semuanya ada. Platform semuanya ada. Nah, masukin promo iklan judi online ada. Pun juga itu bayarnya mahal ya, Mas Gaib? Iya. Maksudnya ketika kita sebuah situs gitu atau kita tadi platform media sosial gitu dapat iklan, ada masuk misalkan iklan judi online? Menkominfo bikin, tolong Google platform tidak boleh ada iklan judi online yang ada di sistem yang mereka punya. Baik di website yang kita nih punya portal. Nah, portal kita kan bisa bekerja sama platform. Itu platform dengan seenak tuh kasih taruh iklan di situ, termasuk iklan judi online. Itu gimana aturan mainnya? Penyortiran itu juga tidak dilakukan oleh platform media sosial. Kalau cuma take down doang mah semua juga bisa. Kita lebih enak tuh kalau nyapu itu bisa kotor lagi. Tapi yang mesti kita siapin kan tempat sampahnya kita siapin, informasi harus detail, tidak boleh bawa makanan ke dalam ruangan, sehingga orang tidak ada kalian buang sampah. Kalau semua dibiarin, terus orang masuk buang sampah kita sapuin tiap hari, nggak akan kelar sampai kapan juga. Betul. Dari akar atau dari hulu ke hulunya dulu nih yang kita yang kita tuntut adalah segera pemerintah melalui Menkominfo melakukan koordinasi yang clear soal keamanan portal maupun akun lembaga, kementerian, kemudian jelas mengatur, memberikan ketegasan soal membangun sistem supaya judi online tidak meluas sampai seperti sekarang. Itu aja sih yang kita minta. Kita nggak perlu gimmick-gimmick kebanyakan. Kayak kita tidak perlu minta lagi deh, atau kita tidak minta deh Mas Gaib, yang kita perlukan sekarang kita tuntut begitu keseriusan dari pemerintah. Kita tuntut. Baik. Kita masih menunggu ya bagaimana langkah selanjutnya dari pemerintah. Jangan sampai nanti ada YouTube Istana lagi live. Aduh, jangan sampai deh. Gacor. aduh itu nggak bisa saya tidak bisa membayangkan nanti efeknya akan seperti apa ya Mas Gaib. Baik. Jangan dikasih ide Mas Gaib, siapa tahu jangan nanti ada hacker yang nonton kayak gini terus kepikiran kayak begitu kan. Jangan kita harapkan seperti itu. Kita kan media cuma mengingatkan. Ingetin aja nih, ayo dari sekarang kita tunggu koordinasinya, besok ada jawabannya. Benar. Jangan sampai kode ini tidak diambil alih begitu ya oleh Kemenkominfo dan juga pihak-pihak yang bersangkutan sampai nanti ada kejadian lebih buruk lagi. Baik, Mas Gaib, terima kasih sebelumnya atas insight-nya telah hadir dalam editorial Sindoni sore hari ini. Salam sehat selalu Mas Gaib ya. Kita ketemu lagi lain kesempatan. Selamat sore. Salam anti judi online. Salam anti judi online, nggak boleh pakai. Pemirsa, informasi lainnya akan masih kami hadirkan di Sindo Sore. Tetaplah bersama kami.